Baladewa itu adalah nama letting saya, yaitu dari PK10 tahun 2002. PK10 itu namanya Baladewa. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber, badannya gede. Kalau lihat background belakangnya udah ketahuan nih beliau usahanya apa. Narasumber saat ini itu ada Mas Bambang. Beliau ini dulunya mantan Kopassus. Mungkin itu background badannya gede juga ya. Yang saat ini aktif dinas di Kodim Tanggamus ya, Mas Bambang ya. Sehat Mas Bambang? Siap. Alhamdulillah sehat. Ini makasih udah mau meluangkan waktunya dengan kita untuk berbagi sedikit pengalaman Mas Bambang di dunia perjiman ini Mas. Bukan gym. Bukan gym. Mas boleh cerita nggak Mas Bambang? Nah. Pertama kali terjun dunia gym itu kapan itu? Saya mengenal dunia gym itu sekitar tahun 2002-2003. Jadi udah kenal sekitar 22 tahun. Oh udah lama. Untuk tahu dunia gym, hanya sekedar kenal ya. Nah untuk menekuninya ya sekitar nggak lebih dari 10 sampai 15 tahun kita fokusnya. Tapi kalau untuk mengenal sekitar 22 tahun. Iya. Untuk mulai usahanya sendiri? Usaha untuk gym saya sekitar jalan 2 mau arah ketiga 2 tahun lebih sedikit. 3 tahun ini. Iya. Untuk usahanya sendiri ya. Tapi kalau untuk di bidang kepelatihannya lama, karena saya juga waktu itu pernah ngelatih di Jakarta juga. Itu hampir sekitar tahun 2013-14. Kepelatihan itu apa maksudnya Mas? Ngelatih sebagai PT, personal trainer. Oh PT-nya. Ya. Jadi di sini Mas Bambang juga sebagai owner dan sebagai PT juga. Ya. Waktu kemarin sih sebagai PT, tapi sekarang karena sudah mulai ada beberapa pelatih yang saya dapat dan cocok, ya saya agak mundur. Kecuali memang orang-orang tertentu yang mau saya latih, ya kita nggak bisa nolak. Mungkin sahabat atau pejabat yang mau. Ini kan ke Mas Bambang aja deh. Nah, kita nggak bisa nolak kalau udah begitu ya. Kayaknya ibu-ibu ini yang pengen ke Mas Bambang ini. Banyak perempuan sebenarnya yang Ya, memang di gym kami ini ya banyak, alhamdulillah 70% wanita. Dan perempuan memang kalau di sini kita spesialkan sih. Diprioritasin. Diprioritaskan. Gimana maksudnya Mas? Jadi gini, kita kan di sini gymnya ada 3 ruangan yang kami siapkan. Ruang satu itu khusus untuk wanita. Jadi diharamkan pria masuk ke situ siapapun, walaupun itu saya sendiri. Jadi kita siapkan untuk para ukti-ukti yang memang untuk sehat. Dan itu kami tidak pasang CCTV. Jadi beliau mau ngapain di situ saya tidak tahu juga. Kecuali pelatih perempuan yang di sana. Kami ada pelatih perempuannya. Nah, yang ruang 2 dan ruang 3 itu bebas. Cewek cowok bisa main. Tapi yang ruang atas biasanya kami pakai privat. Jadi pelatih-pelatih mau latih di atas. Artinya bebas kalau mau milih yang mana terserah. Bebas, mana aja boleh. Tapi kalau Mas Bambang sendiri kenapa kok akhirnya malah tertarik buka usaha gym Mas? Sebenarnya awal mulanya adalah hobi. Dari hobi. Saya dulu juga bisnis yang lain, tapi karena bukan hobi, hanya memikirkan bagaimana untung. Tetapi hati berlawanan. Untung tapi hati nggak tersiksa lah bahasanya ya. Jadi nggak nyaman. Nah setelah saya tekuni, saya berpikir gini, saya di sini ya di Pringsewu sudah sekitar 4 mau jalan 5. Nah setelah hampir 3 tahun saya gelutin. Di sini banyak gym, ada sekitar 5 kalau nggak salah 5 atau 6 gitu ya. Saya pelajari di sini banyak sekali gym, tapi dia belum memakai pola yang ada di luaran sana. Nah saya berpikir gini, kenapa enggak saya ngerti dunia gym, saya ngerti bisnis, ya sudah saya coba. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang 2 tahun ini luar biasa kalau menurut saya pribadi ya. Nah, harapan saya ke depan juga akan lebih baik lagi. Karena sebelum saya di dunia gym saya juga ngelatih yaitu Sparko.
Sparko Pringsewu itu saya latih untuk masyarakat yang tidak mampu. Sparko ini kayak yang TNI yang terkenal itu Mas Ya, apa tuh Mas? Pak Eka Wira. Pak Eka Wira ya. Ya. Itu kayak terkenal juga tuh. Terkenal, dia adalah satu kantor dengan saya, Satu kantor Pak Eka Wira, yaitu di 181 Kopassus. Dan dulu juga pernah latihan bareng kita sama beliau. Sama beliau. Jadi beliau di waktu itu senioran saya kalau di ketentaraannya, tetapi dia pangkatnya lebih tinggi karena beliau dari seorang Akmil ya, Akademi Militer, maka dia pangkat pertama adalah letnan, sedangkan saya dari Bintara. Nah, beliau waktu itu saya ini juga kan di bawah saya untuk ke senioran. Akhirnya karena pangkatnya cepat, ya sudah, berarti kita di bawah beliau. Komandan saya Jos. Inspirasi juga. Kalau untuk namanya sendiri, Oke. kenapa kok Baladewa Mas? Baladewa, mungkin orang berpikiran kalau Fans Baladewa Dewa. fansnya Dewa gitu. Enggak ada hubungannya dengan Dewa Band. Baladewa itu adalah nama letting saya, yaitu dari PK10 tahun 2002. PK10 itu namanya Baladewa. Jadi mungkin letting-letting saya yang ada di seluruh Indonesia, yang PK10 Baladewa pasti tahu. Nah, Baladewa ini adalah nama letting kita. Hormat untuk Baladewa semuanya. Terima kasih. Saya udah ngomong sama teman-teman semuanya dari Baladewa bahwa saya pakai namanya untuk gym saya. Dibolehin Mas ya? Bolehin, dan alhamdulillah. Tapi itu jangan-jangan kebanyakan yang latihan anak-anak ini semua lagi, angkatan semua enggak? Nah, justru anehnya angkatan tidak terlalu banyak di sini. Ada beberapa yang rekan kita dari polisi, dari TNI juga ada, dari Satpol PP, banyak lah. Cuma setelah berjalan 2 tahun, kalkulasinya tadi 70% wanita dan 30% pria. Jadi alhamdulillah target saya beda gitu kan. Target saya awalnya sebenarnya ya cowok, tapi dengan berjalannya waktu kok yang minat malah banyak wanita, makanya kita buat ruangan yang khusus. Nah, kalau dari Mas Bambang sendiri sebenarnya kan sekarang lagi marak juga tren gym online ya. Ya betul. Nah, dari sudut pandang Mas Bambang, sebenarnya tren gym online ada efek nggak sih ke tren gym yang konvensional kayak begini? Oh ya, kalau yang di Pringsewu ya, saya nggak berbicara yang lain. Kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau di Pringsewu sangat tidak berpengaruh. Karena apa? Di Pringsewu itu belum begitu familiar dengan dunia olahraga, apalagi gym. Di sini memang banyak atlet, yaitu atlet angkat besi ya. atau angkat berat banyak. Tetapi itu di dunia gym mereka masih belum begitu paham. Kalau dengan belajar materi online mereka akan kesulitan karena tidak diajari secara langsung. Sedangkan di gym itu segala gerakan dan beda pegangan saja sudah beda perkenaan. Jadi umpamanya posisinya yang satu megang gini, yang satu agak muter sedikit sudah beda. Yang harusnya kena dada atas, kenanya jadi dada tengah. Harusnya tengah jadi kena bawah. Jadi berbeda banget. Jadi konsep untuk yang gym konvensional seperti ini kalau bagi saya di Pringsewu tidak berpengaruh dengan adanya online. Online tadi ya. Nah, beda dengan di Jakarta. Saya nggak bisa bahas kalau di Jakarta. Karena apa? Saya juga 20 tahun di Jakarta. Itu sangat berpengaruh pastinya. Karena gym adalah dunia yang sudah sangat biasa di sana kan. Bahkan saya dulu juga nge-gym di sana bisa sampai tengah malam pun saya bisa nge-gym gitu. Kalau di sini jam 10 udah kayak kuburan. Sepi. Nah, jadi di mana tempat itu kita harus pelajari adatnya. Nah, berarti kalau dari pengalaman Mas Bambang kan beda tuh antara di kultur Pringsewu dengan di Jakarta lah ya. Betul. Nah, Mas Bambang sendiri ada kesulitan tersendiri nggak ketika baru pertama kali buka gym ini? Kesulitan yang paling utama adalah ya jelas modal ya. Karena kita kan bukan orang kaya gitu loh. Kita saya pegawai negeri, saya TNI, hanya dengan ya tahu sendirilah begitu. Pengen usaha. Akhirnya ya tadi bla 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 dengan terbatasnya modal, saya nekat karena saya udah bulat bahwa ini kayaknya bisa nih dengan apa adanya, sehingga kami tempat ini pun saat ini masih kontrak. Jadi tempatnya ada semua kontrak. Jadi benturannya ada dengan modal. Tapi nekat, alhamdulillah jalan. Dengan berjalannya waktu akhirnya bisa buka 3 ruko kami sewa. Pertama 2, bisa 3 ruko dan alat-alatnya semua impor semua. Alhamdulillah impor semua, dan yang waktu awal kita modalnya 300 juta, sekarang saya total untuk alat-alat saja sudah hampir 1 M untuk alat-alatnya saja. Jadi karena emang lebih tebel sih dia kelihatannya. Iya, karena impor Mas. Impor. Beda dengan yang lokal ya. Kenapa kok pengen milih yang impor Mas? Iya, karena pengalaman saya 22 tahun di dunia gym. Kalau kita pakai alat lokal sama impor, kalau yang paham, saat dia tahu impor, 1000% dia akan langsung member. Yang paham tapi ya. Kalau dia yang cuma nyoba-nyoba, nggak ada beda antara impor dan lokal. Paling cuma tebel dan tipis, cuma gini itu aja kan tahu. Tapi kalau kita yang speknya sudah paham untuk nge-gym, dari akurasi dan kepasan ya, pas ya, tatannya itu beda banget. Umpamanya nih, kita sama gerakan sama dengan alat yang berbeda, itu berbeda perkenaannya.
Oh, dia ngaruh Mas ya? Ngaruh sekali. Yang harusnya umpamanya kita latihan biasa pakai lokal nih. 1 bulan mulai mendul. Tapi dengan impor 2 minggu sudah Lebih berat. jendul ya? Ya, lebih mendul gitu kan. Jadi berbeda banget akurasinya lah. Akurasi. Karena apa? Kalau impor pakai mesin dan udah teruji dari para orang-orang hebat yang di dunia, bukan cuma di Indonesia. Dari atlet Para dunia, ahli lah ya, profesornya ahli alat gym. Tapi kalau yang lokal kita tidak bisa jamin. Oke. Karena ada yang mungkin lokal yang hanya di Indonesia ataupun lokal yang buat sendiri. Tapi ada kesulitan nggak Mas pas awal ngejelasin kan ya kalau kita bicara pring sewu mungkin kebanyakan orang baru nge-gym nih. Betul. Nah, kalau bicara alat impor berarti kan harga jelas lebih mahal. Jelas, ya, betul. Nah, itu kesulitan. Memang benar. Kesulitan awal adalah dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain, sampai yang lain itu pada bilang gini, wah mahal banget, nggak usah lah ke sana, mahal. Tapi saya tetap patok harga adalah sekian. Saya cuma bilang gini, nggak apa-apa mahal. Daripada harga saya turunkan, maka berbeda cerita. Seperti gini kalau saya berpikirnya, kita mau naik Avanza sama Mercy. Sama-sama mobil, mau ke Bandar Lampung sama nyampainya. Tapi kenikmatan yang kita rasakan, kenyamanan yang kita rasakan dengan naik Avanza dan Mercy bagaimana? Oke. Nah, lama-lama setelah pembelajaran itu sampai ke mereka mencoba dan menekuninya. Dan rata-rata yang sudah nyoba sekali 2 kali pasti member. Karena nyaman sekali untuk menggunakannya. Artinya itu yang membedain antara gym yang lain di sini Mas ya. Betul. Berarti Kenyamanan tadi ya. Kenyamanan, akurasi, dan cepet jadilah bahasanya. Jadi mereka datang dulu ke sini, coba dulu nih, Ya, tahu rasanya. yes. Bahkan gini, kami kan punya visi ya. Visi kami adalah Baladewa adalah tempat fitness yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan. Jadi kami bukan mencetak untuk atlet, karena kami tahu ada sanggar di sini yang memang udah mencetak atlet, yaitu angkat besi dan angkat berat itu luar biasa, bahkan sampai ke dunia kan. Nah, sehingga kami harus tahu diri. Ya udah kita ciptakan olahraga yang masyarakat itu memadai, semua seneng, aman, nyaman, dan penuh dengan kekeluargaan. Nah, disitulah saya masukkan ilmu-ilmu untuk mereka yang pemula. Oke. Nah, dan alhamdulillah rata-rata yang datang banyak dari pemula. Pemula itu ya. Dan sekarang sudah ketagihan gitu kan. Orang yang tidak begitu ngerti olahraga, kita edukasi dengan olahraga dan dia jadi kecanduan olahraga. Bahwa olahraga itu happy. Satu, ada 3 tingkatan menurut saya olahraga. Satu, olahraga karena hanya pengen sehat saja. Yang kedua adalah olahraga karena hobi. Dan yang ketiga adalah olahraga karena kebutuhan. Akhirnya menjadilah lifestyle. Nah, tingkatan ini yang saya ajarkan sama mereka. Kalau sekedar cuma sehat, gampang. Nggak harus nge-gym. Bisa jalan kaki, renang, main bola, dan sebagainya. Itu sudah olahraga kan. Jadi nggak ada bedanya dengan gym. Tapi kalau sudah hobi, udah mulai mengarah. Hobi nge-gym, nggak mungkin suruh lari. Hobi lari suruh nge-gym, nggak cocok juga, ya kan? Jadi itu hobi. Tapi kalau dia udah masuk ke lifestyle, maka dia akan ketergantungan atau kebutuhan di situ. Menjadi kebutuhan. Kalau dia nggak nge-gym, maka ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Kalau kita Muslim, kita diajarkan adalah sholat adalah suatu kebutuhan buat umatnya. Bukan kewajiban kalau menurut saya, tapi kebutuhan. Kalau kewajiban berbeda dengan kebutuhan. Nah, itu yang kami sentuh ke masyarakat Pring Sewu. Dan alhamdulillah sudah banyak banget, dan member kami udah ratusan sekarang. Boleh disampaikan nggak sih harga untuk kalau sekedar latihan awal atau member itu berapa sih di Baladewa? Oh iya, untuk harga. Jadi gini, untuk gym ini sebenarnya murah sekali kalau dibanding dengan di Jakarta ya. Karena untuk harian, sehari penuh kita mau main pagi, siang, sore, malam itu hanya 20.000 saja. Itu sehari? Sehari. Mau sejam, mau setengah jam, mau 1 menit, mau sehari, ya 20.000. Nah, itu ya. Yang kedua, kalau bulanan, member bulanan, mau pagi, siang, sore, malam, mau main dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, ya 150. Berarti kalau kita bagi antara 150 bagi 30 hanya Rp5.000. Sama dengan air mineral 1 botol saja kan, murah sekali. Jadi daripada kita di kafe ngabisin uang 50.000 yang nongkrong dan gulanya banyak, lebih baik di gym. Olahraga kalau pengen irit, bawa air dari rumah. Gratis kan? Kalau di sini kan airnya kita juga beli ya, otomatis kita jual juga. Tapi kalau pengen irit, strateginya adalah Anda nge-gym 150.000, bawa air dari rumah, gratis, badan sehat, jos. Itu kalau untuk ini. Tapi ada promo-promo yang lain juga banyak, nanti kita bisa jelaskan. Ada promo 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau yang dia ikut 1 tahun ini murah,
Yang harusnya sebulan 150 bisa sebulan cuma 100.000 saja. Dengan alat impor lo ya. Di tempat lain saya udah cek seluruh Indonesia lewat Google dan sebagainya, nggak ada yang semurah itu. Bahkan teknisi kemarin yang memperbaiki yang nata-nata alat bilang gini, berapa Pak? 150. Gila katanya. Alat impor 150 apa bangkrut Pak? Ini real ya, saya bilang gini, bukan masalah bangkrut nggak bangkrut, tapi ini adalah hobi saya. Saya memberikan hobi saya yang terbaik buat diri saya. Kalau yang lain mau main, ya alhamdulillah. Enggak ya sudah, mau diapain, memang udah hobi saya. Karena hobi itu Pak mahal. Betul ya? Iya. Ada yang unik gak sih Mas, maksudnya ya kayak saya juga kalau misalnya niatnya game nih, sehari aja tahu tuh udah sakit semua. Oh iya. Oh banyak. Di sini banyak banget. Terus kata-kata supaya dia balik lagi tahu Mas. Nah, ini sebenarnya buat dia sih. ketahuan deh ya. Jadi kalau gym tuh jangan pernah terobsesi satu. Lihat ini, cinta lihat Adire. Sekali nge-gym pengennya kayak Adire. Iya. Iya, niatnya gitu. Emangnya tanah liat, emangnya balon. Enggak dong. Enggak mungkin. Jadi kita harus kasih pengertian dulu, edukasi sama mereka bahwa gini. Lu kalau pengen badan kayak gitu bisa. Tapi perlu proses. Tidak ada hal yang instan. Sekarang nggak usah terlalu jauh lah. Yang paling instan di dunia ini apa? Makan mie instan. Itu juga kalau instan Mas, direbus kan? Perlu waktu 10 sampai 15 menit ya. Bagaimana dengan kita nge-gym? Nah, maka harus kita edukasi. Nanti pada saat nge-gym awal, lu kan nggak pernah nge-gym, pasti badan lu pegel-pegel. Ya. Nah, contohnya gini, lu suka bola nggak? Suka futsal. Sudah lama nggak futsal 1 tahun. Terus kok futsal gimana? Pegel semua kaki saya. Sama. Jadi nggak ada bedanya antara futsal sama gym. Lu lama nggak futsal, pegel. Lama nggak nge-gym, pegel. Nah, tapi saran saya bagi yang pemula, yang lu cuma niatnya cuma sekali nge-gym terus selesai, nggak usah nge-gym. Cuma menyiksa diri kan. Sakit semua. Sakitnya 3 hari loh. Iya, 3 hari 4 hari. Tapi kalau niatnya pengen mencoba, kayak apa sih rasanya, bagus. Tapi kalau udahlah pokoknya sekali aja, udah mending nggak usah. Mending tidur aja ya. Mending datang lihat-lihat aja. Lihat saja, nggak usah. Kalau di sini lihat gratis kok, nggak bayar. Lihat aja, nggak usah ikutin gym. Itu udah ngeliat ya. Pengalaman Mas Bambang ketika ngeliat kan sekarang udah berkembang nih gym. Alhamdulillah ya. Nah itu gimana perasaan Mas Bambang ketika gymnya berkembang? Oh seneng banget. Iya, alhamdulillah seneng banget karena gini, kalau saya dulu berpikirnya dulu seperti gini. Saya olahraga diajak kawan. Yuk bro, kita nge-gym. Ayo, bareng-bareng kita nge-gym. Happy, seneng, bareng-bareng ketemu teman kan. Tapi pada saat pulang, gua ngasih duit sama dia. Nih bro, bayar gymnya. Saya happy aja pikiran saya waktu itu kan. Setelah saya sudah mulai punya mindset bisnis, saya pikir, goblok banget gua, kenapa nggak gua yang minta uangnya? Kalau bisa gua yang dikasih dong, iya dong. Jangan kita yang ngasih. Caranya, nah itulah. Mindset saya harus rubah. Saya ngajak orang, bro, ayo nge-gym bareng nih. Di mana? Tuh bagus tuh alatnya keren-keren. Ayo kita nge-gym bareng. Saat dia pulang, dia ngasih gua, bro, thank you ya, udah ngajakin nge-gym gua. Itu yang gua cari sebenarnya. Hobi dapet. Yes, hobi dapet dan dapat uang. Nah itu yang membuat saya happy banget. Oh, tapi aku dari pengalaman gini ya, biasanya kalau kita masuk tempat gym baru, itu kan yang jaga ataupun yang owner itu dia nggak mau edukasi atau ngajarin. Betul banget. Loss kata dia kan. Dan itu memang saya alami di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Jadi ini kelebihan yang ada di Baladewa. Saya sendiri yang memegang gym ini dan kami punya 4 pelatih, 2 cewek dan 2 cowok. Ini pelatihnya dan 3 karyawan, kasir sama office boy ya. Jadi kita punya 7 karyawan di sini. Dan salah satunya ada 2-nya saya dan istri saya. Saya sendiri membackup pelatih itu apabila ada orang-orang baru. Dan pelatih itu memang dia tidak ngelatih, dia akan memberitahu. Udah kita doktrin ya, visi kita kan membantu masyarakat. Tapi kalau mereka lagi melatih, tugas saya yang harus mengedukasi member baru supaya mereka ngerti. Nah jadi kami sendiri, karena mereka nggak tahu kalau kita, dan nggak usah sombong juga, ngapain juga, nggak penting juga mau owner nggak owner. Yang penting kan kita dapat untung juga kan. Nah, itu. Berarti ini ada diferensiasi di situ, karena banyak orang baru datang, akhirnya malas lagi datang ke gym, karena dia nggak tahu pakai alatnya. Ya, nggak ngerti. Mau diapain? Takutnya salah, malu. Iya. Cuma ngeliatin juga nggak ada yang pakai. Iya, betul banget. Nah itu, jadi kita tadi niat saya karena saya ingin mengedukasi masyarakat Pringsewu akan
lebih mencintai tentang olahraga. Mas, ini kan targetnya udah tercapai selama 3 tahun kan, sudah makin besar. Alhamdulillah. Punya target apa lagi Mas kira-kira Mas? Oh iya, gini. Kan pasti punya target kan? Pasti dong, namanya kita hidup dong. Kalau ini kan sudah jalan hampir 2 tahun. 2 tahun jalan ini target sudah mencapai bahkan lebih dari target yang kami buat gitu kan. Dan target yang berikutnya adalah paling tidak di 3 tahun atau 4 tahun kami harus buka cabang gitu. Cabang lagi. Bagaimana mengedukasi masyarakat di suatu tempat itu bisa mencintai olahraga. Karena prinsip saya satu, saat kita berbuat baik dan membuat orang itu mengerti tentang kebaikan, kita pasti akan dapat pahala. Soal uang itu otomatis lah ya. Ngikutin lah. Jadi nggak usah perlu dibahas tentang untungnya berapa, nggak usah dibahas. Selama kita berbuat baik sama orang lain, Allah pasti akan memberikan juga rezeki sama kita. Dan itu sudah saya alami gitu kan. Aku penasaran gini, kan sebenarnya kita juga belum pernah punya narasumber itu yang bisnisnya di bidang gym ya. Iya. Sebenarnya ketika kita mau buka gym, survei lokasinya itu yang diperhatiin apa biasanya? Lokasi ya? Iya. Kalau saya, lokasi yang mudah dijangkau dan mobil bisa masuk. Satu. Yang kedua adalah parkir luas. Kenapa? Sebagus apapun ruangan Anda, mungkin berliput emas, tapi mobil nggak bisa masuk. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang Nggak mau masuk. Kenapa? Ya mohon maaf. Orang nge-gym adalah rata-rata orang yang punya uang yang lebih. Iya, pasti bawa mobil. Pasti bawa mobil kan? Iya. Nggak mungkin nge-gym jalan kaki dia. Berarti rumahnya dekat kan gitu. Dia nge-gym naik angkot, mustahil. Dia daripada naik angkot, mending nyicil motor. Dan naik motor, mungkin juga naik motor, tapi tidak banyak. Apalagi di sini, alhamdulillah di Baladewa walaupun hujan, kayak apapun, ada petir, selalu ada orang. Kenapa? Mereka pakai mobil. Nah, jadi saya prioritas adalah satu adalah parkir. Tempat yang bisa dilalui mobil dan parkir luas. Sudah, yang lain baru ngikutin. Jadi nggak perlu terlalu melihat rame atau enggak ya di tempat. Enggak Ya. Enggak. Berarti kan agak beda tuh dibanding survei bisnis-bisnis yang lain. Betul. Nah, itu memang ada, tapi itu kasarannya nomornya sekian. Paling utama tadi ya, tempat parkir. Nomor 1 parkir. Kenapa? Semua orang nge-gym yang paling buat susah adalah parkir. Karena saya waktu di Jakarta, ada gym sebagus apapun, semurah apapun, kalau bingung cari parkir nggak jadi nge-gym. Iya, Males kan? Lain Mas. Iya, walaupun jelek, kumel, tapi ada parkirnya langsung belok aja. Lumayan daripada nggak olahraga. Betul kan? Iya. Nah, ya karena kita kan praktisi. Kita sendiri nge-gym sudah 22 tahun loh. Makanya dari pengalaman itu. Pengalaman. Yes. Kalau target tadi yang dibilang Mas Bambang kan pengen buka cabang. Iya. Rencana mau di mana? Pengennya di Bandar Lampung. Nah, menarik tuh. Kita jadi member lah. Iya ya, member nanti ya. Member nanti lah. Jadi, ini member. Nanti banyak nih program kami nih. Di tempat kami di Baladewa tuh. Di Baladewa tuh banyak program. Pertama adalah program bagaimana cutting. Dari yang gendut. Cutting itu gimana? Cutting adalah dari yang gendut atau bulat, gendut ya, menjadi langsing dan berisi. Oke. Itu namanya cutting. Gendut menjadi langsing gitu. Langsing. Tapi six pack berisi ya, jangan. Gendut langsing berisi. Pas. Iya juga ya. Itu yang kedua, dari kurus menjadi padat berisi. Dan yang terakhir adalah rekomposisi, yaitu dari yang biasa-biasa saja standar menjadi lebih berisi dan padat. Jadi berotot. Itu bisa berapa lama sih waktunya kayak gitu? Nah, ini ada beberapa konsep kita. Kalau saya kerapkan ada 3. Mau yang cepat, sedang, atau lambat. Semua berbeda. Kalau pengen ekstrim atau cepat, ya tentu dengan perjuangan yang ekstra dan tentunya dengan uang yang lumayan. Kalau pengen sedang, ya perjuangan setengah-setengah. Kalau pengen slow, ya ini yang enak. Yang biasanya saya praktekkan sama pemula adalah slow. Sehingga dia tidak berasa bahwa dia melakukan olahraga itu. Jadi gini, pertanyaan waktu awal dia nanya, ini gimana sih gym? Saya jelaskan sekilas. Biasanya ada di foto tuh harga. Terus dia akan nanya, loh kenapa ini kok 150 ini 500? Jauh bener gitu kan. Kalau 150 itu member biasa. Kalau 500 adalah member yang sudah ada pelatihnya. Jadi satu paket dengan PT. PT-nya cuma segitu Mas? Cuma 500, 1 bulan, 10 kali pertemuan dan gratis member 1 bulan. Jadi 500.000 udah dapat sama PT. Yes. Plus gratis Iya. member. Murah kan? PT Sangat murah sekali. Iya, makanya kita kan pernah waktu pakai juga kan nggak jadi toh. Iya, karena sesuai dengan wilayah yang kita tempati. Wilayah di sini kan alhamdulillah murah-murah gitu kan. Bahkan nasi uduk pun nasi 5.000 tuh depan kan. Jadi sesuai. Mendingan tahun ini aja Mas buka di mana. Semoga. Amin. Mohon doanya ya. Kembali lagi semua adalah pada budget ya. Nah, modal. Kalau modalnya ada ya insya Allah. Tapi siapa tahu ada investor kita mainkan kan itu.
berhubung bahas investor Mas. Iya. Nah, artinya kan ngebahas investor berarti biasanya yang dilihat BEP nih. Iya. Bisnis kayak gini nih biasanya BEP-nya berapa lama? Kalau yang standar ya hitungan itu BEP-nya sekitar yang lain ya, saya nggak bisa nanti habis ini kita bicara ini. Yang lain paling sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 BEP-nya. tahun. Nah, kalau ini 2 tahun lah. Paling lama itu 2 tahun setengah sudah BEP. Sudah BEP ya. Tapi kan Padahal dengan lebih harga mahal. iya lebih mahal dengan harga juga yang Iya, yang relatif murah kan? murah gitu. Justru dengan harga yang relatif murah itu kita mainkan karena banyak orang yang tidak ngerti bisnis gym itu ngambil cuannya di mana nggak tahu. Dia taunya cuma member tok. Kan tadi proyeksi BEP. Nah, dari sudut pandang Mas Bambang, potensi bisnis gym ini ke depannya itu masih bagus atau enggak? Kalau saya pribadi, sangat bagus sekali. Karena apa gini? Semakin orang itu pandai, semakin orang itu ngerti, semakin pintar, dia pasti akan mulai berpikir tentang Hidup sehat ya. kesehatan. Karena apa? Udah jelas di Al-Quran ya, bahwa rezeki yang paling rendah adalah uang di dunia ya, yang tinggi adalah kesehatan. Dia akan berpikir, kenapa? Saat kita sehat, kita punya berjuta-juta keinginan. Dari A sampai Z, pengen mobil, pengen beli rumah, dan sebagainya. Tapi pada saat sakit, apa keinginannya? Hanya satu, hanya sehat saja. Nah, jadi itu bisa mewujud pada kesehatan itu number one. Oke. Dari Mas Bambang, ada masukan ya untuk sahabat Kepompong mungkin yang menyaksikan episode kali ini, kemudian dia punya keinginan juga untuk buka bisnis gym, Mas. Oke. Ada saran-saran? Ada. Satu, kalau pengen buka bisnis gym, saran saya satu, kita mengerti tentang dunia gym. Jadi jangan cuma pengen buka saja tapi kita nggak paham dalamnya. Yang kedua adalah ya jelas siapkan modal ya. Dan yang ketiga adalah kita harus matang dalam menghitung bagaimana BEP-nya, tentunya dengan lokasi yang tadi saya bilang pandiannya harus luas, dan itu harus matang, tidak bisa asal. Ada prioritas, apa prioritas 1 sampai 10. Jadi punya target per bulan ini harus kayak apa? Ya, Target-targetnya. member bisa berapa itu matang dulu. Dan kita jangan cuma asal gitu, survei. Kalau saya sudah survei, saya selama 3 tahun saya survei di Pringsewu. Oh, di sini berapa membernya, ini berapa member dengan harga sekian bagaimana, dengan harga sekian bagaimana. Karena waktu itu di Pringsewu kan rata-rata sangat murah sekali member. Iya. Ada yang 70 per bulan ya, ada yang 100, ada yang 125. Tapi saya bisa naik di 150. Oh, itu waktu awal shock juga saya. Wah, banyak bicara bahwa nggak mungkin tuh laku mahal sekali. Nah, tapi saya punya komitmen bahwa gini, sesuatu yang mahal, kalau itu nyaman, enak, orang pasti senang. Iya. Tapi kalau sesuatu yang jelek, untuk seperti yang mahal, akan berat. Karena akan rugi kan? Nah, akhirnya ada beberapa fasilitas-fasilitas yang kami siapkan di gym ini untuk menunjang supaya 150 itu menjadi murah. Oke. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya sadar bahwa 150 keren, murah banget. Nah, akhirnya sekarang bilangnya begitu. Nah, Mas Bambang, kan tadi kan berawal dari hobi, survei, nekunin udah 20 tahunan juga. Betul. Nah, kemudian buka bisnis ini kan udah jalan 2 tahunan lah ya. Iya. Nah, ada nggak sih prestasi keatletan dari Mas Bambang sendiri atau mungkin dari anak-anak gym yang di sini? Oke, kalau saya pribadi, saya pernah 3 kali juara CrossFit sih. Waktu di Jakarta di tahun 2011 sampai 2013 itu di Jakarta. Nah, setelah saya di sini, saya tidak mengejar di atlet. Karena apa? Saya sudah tahu di sini ada asrama atlet yang luar biasa, itu angkat berat dan angkat besi. Jadi fokusnya gym ini adalah bukan untuk atlet. Kembali lagi, visi udah jelas di sana bahwa visinya adalah membuat olahraga itu nyaman, aman, dan penuh dengan kekeluargaan. Sehingga kami tidak mencetak atlet, tapi sudah puluhan orang yang merasakan manfaat dari gym ini. Yang dari gendut bisa langsing, yang dari langsing bisa berisi, yang dari rumah tangga yang kasarannya berantakan karena ini kok gendut dan sebagainya, menjadi dia lebih harmonis. Karena apa? Banyak ilmu yang kita bisa oleh di gym ini. Contoh nih, kita sebagai laki-laki bagaimana makin dicintai istri, itu ada trik-triknya nanti kita bisa ajarin. Bagaimana istri nanti bisa dicintai suami. Kenapa? Sebenarnya kalau nge-gym itu yang nge-gym wanita, yang bersyukur itu suaminya aslinya. Tapi kalau orang nggak tahu, berpikirnya yang untung adalah istrinya. No, kalau istri yang gym, yang bersyukur dan paling beruntung banyak adalah istrinya, dari suaminya. Ya kenapa? Ya karena kan dia melatih otot. Iya. Sedangkan otot nanti kan dipakai sama suaminya kan. Nah, itu jadi keuntungannya luar biasa bagi suaminya. Makanya istrinya harus ke gym ya. Dan yang berdua lagi. Katanya kalau orang nge-gym itu kan birahinya naik ya, Mas. Nah, itu yo banyak. Karena gini, kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Logikanya, kalau kita tanpa olahraga,
olahraga itu membuat peredaran darah makin lancar. Kalau kita nggak olahraga biasa-biasa saja, tentu mood dan happy-nya akan naik. Nah itu satu kan namanya olahraga. Apalagi dengan olahraga yang terarah, dengan aturan-aturan yang luar biasa, maka ototnya akan terlatih. Nah otot seluruh tubuh manusia terdiri dari miliaran otot. Nah kalau otot-otot tertentu kita latih, otomatis akan makin jos, ya kan? Yang harusnya ya mohon maaf ya biasa durasi 5 menit bisa 10 menit kan begitu kan? Nah, otomatis. Peng-peng. Cocok nih. Dia paling happy. Itu ada ilmunya itu memang. Dan tidak semua orang bisa. Iya, gue benci pikiran lo soalnya. Mas, Ya. bisa disampaikan nggak kalau mungkin bagi orang Pringsewu kan udah tahu nih tempat Baladewa itu di mana. Iya. Nah, tapi bagi orang yang mungkin di luar Pringsewu yang ingin gym di Baladewa mungkin bisa di spill IG, medsos atau tempatnya di mana. Oke, jadi teman-teman yang di luar Pringsewu atau mungkin Pringsewu yang belum tahu, silahkan buka IG di Baladewa Fitness Center. Nah IG itu udah semua ada alamat lengkap, bisa tanya jawab, bisa ada adminnya juga. Atau nanti ada nomor adminnya yang bisa ditanya kapan saja. Jadi tentang jadwalnya gimana, harganya bagaimana, semua ada sebenarnya di IG itu lengkap. Nah, jadi silahkan follow di IG-nya, lebih detailnya nanti sambil tektokan lewat WhatsApp saja. Karena apa? Kami bisa dikatakan 24 jam untuk melayani tektokan itu karena kami sudah siapkan admin dan tim konten untuk supaya tahu bahwa Baladewa itu bukan fitness abal-abal gitu kan. Kita serius di dunia gym itu bener-bener pengen lah paling nggak seperti Gold Gym gitu. Harapan kami seperti itu. Ambil berjalannya waktu. Sampai adminnya juga ada loh. Iya. Yang fokus. Nah, itu tadi Sobat Kepompong bincang-bincang kita dengan Mas Bambang, pengusaha dari fitness Baladewa yang ada di Pringsewu. Mas Bambang ada rencana pengen buka cabang di 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Kita doain tahun ini. Amin. Amin. Nah, kalau kebetulan Sobat Kepompong yang menyaksikan episode kali ini punya ketertarikan di dunia gym tapi nggak punya basic itu, nah, nanti bisa kontak juga nih ke Bisa. Mas Bambang. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi juga. Betul. Karena Mas Bambang terbuka bagi kalian yang ingin jadi investor ya Mas Bambang ya. Boleh terbuka. Nanti bisa diskusi-diskusi dengan Mas Bambang, nanti bisa juga dijelaskan potensi dan prospek ketika buka bisnis gym. Siapa tahu nggak cuma di Bandar Lampung, tapi nanti bisa buka di kota-kota. Amin. Harapannya seperti itu ya. Kalimat terakhir, motivasi hidup sehat atau apa dari Mas? Oke, kalimat terakhir. Jadikanlah olahraga sebagai kebutuhan. Jangan hanya sekedar hobi. Karena apa? Pada saat Anda hobi adalah Anda hanya saat pengen saja, tapi kebutuhan adalah setiap hari akan lakukan, seperti halnya makan. Olahraga adalah kebutuhan. Jadi makan sama dengan olahraga. Oke, terima kasih. Dan nanti jadikanlah olahraga kebutuhan akan membuat Anda sehat dan yang jelas selalu prima. Keren. Kepompong berubah atau punah.